Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita baca-baca lagi kayak biasa teman-teman aku ya. Kita hari ini mau baca tentang sebuah tema, yaitu tepat firasatmu ya, dia sedang tak baik-baik saja ya. Tepat firasatmu, dia sedang tak baik-baik saja. Mungkin ada seseorang yang lagi kamu pikirkan dan dia tahu kalau dia sedang tidak baik-baik saja ya teman-teman. Di sini kalau yang Sora lihat, kita akan lihat dulu siapa orangnya. Sora akan ingetin pembaca untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu ya. Ambil yang positif, buang yang negatif teman-teman ya. Mungkin cocoknya cuma setengah atau nggak cocok sama sekali. Masih ada video-video lain di channel ini yang bisa kamu tonton, karena semua tidak mengenal batasan waktu. Atau kamu bisa personal reading di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang hanya terfokuskan untuk kamu. Kita lihat dulu orang ini siapa. Sora akan ambil seperti biasa ciri-cirinya ini dengan menutup mata dan random dari stick-stick ini. Ada ciri-cirinya. Ini bisa jadi ciri-ciri dia, bisa jadi ciri-ciri kamu ya, bisa juga ciri-ciri kalian sama-sama. Oke, aku akan ambil dua lagi. Aku beneran nggak tahu ini apa. Oke, yang pertama ya teman-teman, kamu berdealing dengan situasi dengan seseorang. Ada sesuatu tentang, ada dua hari di sini yang Sora lihat ya. Ada hari Sabtu dan hari Kamis ya. Jadi Sabtu dan Kamis ini mungkin saja adalah suatu hari yang mungkin berarti untuk kalian. Mungkin saja hari ulang tahun dia, hari ulang tahun kamu, hari ulang tahun kalian, hari jadian, hari pertama bertemu, hari kalian sering bertemu, sering komunikasi, hari terakhir bertemu, hari terakhir komunikasi, hari terakhir saling kontak dan sebagainya ya. Intinya Sabtu sama Kamis ini jadi sesuatu yang berarti untuk hubungan kalian. Oke. Yang kedua adalah ada situasi pagi hari teman-teman ya. Jadi di sini sangat mungkin banget kamu adalah orang yang mungkin aktif di pagi hari ya, atau dia yang aktif di pagi hari teman-teman. Atau kalian tuh justru banyak komunikasi atau ketemu di pagi hari ya. Jadi morning person gitu ya. Terus ada juga di sini kalau yang Sora lihat adalah seseorang yang pet keeper ya. Jadi dia itu mungkin sekali punya binatang peliharaan, entah itu mungkin ikan, reptil, burung, kucing, anjing, aku nggak tahu. Yang pasti ini ada salah satu yang punya binatang peliharaan. Mungkin kamu, mungkin dia, atau kalian sama-sama punya binatang peliharaan. Atau mungkin saja pekerjaannya atau hobinya yang berhubungan dengan binatang peliharaan. Oke? Lalu di sini ada yang berjiwa suka musik ya. Mungkin kamu suka musik, mungkin dia suka musik, atau kalian itu sama-sama suka dengerin musik bareng. Mungkin pacaran kalian atau dating kalian terakhir pergi konser bareng, nontonin live music bareng. Atau di sini kalau yang Sora lihat ada yang bekerja berhubungan dengan industri musik ya teman-teman. Entah dia pemusik, entah dia penyanyi, pembuat lagu, kayak gitu ya. Musisi ya, bisa aja. Oke, lalu di sini ada yang motorcycle ya, yang punya motor. Oke, bisa saja kamu naik motor atau dia naik motor, atau kalian sama-sama hobinya suka naik motor atau kerja dengan industri yang berhubungan dengan motor ya. Terus di sini ada dua situasi. Ada yang in relation dan ada yang single ya. Mungkin salah satu dari kalian, misalnya dia di dalam relationship, kamu yang single, atau atau dia yang single, kamu yang in relationship, itu bisa. Atau mungkin pertama kali kamu kenal sama dia di dalam suatu hubungan tapi sekarang sudah jadi single ya, atau tadinya dia single lalu sekarang dalam satu hubungan. Bisa terbolak-balik, ingat ya. Oke, jadi apapun itu situasinya, bisa juga sekarang salah satu dari kalian seperti itu. Oke? Kita mau lihat dulu. Itu ciri-cirinya dia. Nah, firasat batin kalian ya. Ini yang terjadi. Sora akan ambil 7 kartu teman-teman untuk tahu firasat batin kalian itu yang selama ini jadi sesuatu yang kalian tahu dia di sana lagi nggak baik-baik aja mungkin ya. Kita lihat dulu. Apa situasi yang memangnya lagi nggak baik-baik aja sama dia mungkin ya. Ada sesuatu, kita coba lihat. Sora akan ambil 7 kartu yang akan kita buka satu demi persatu nanti.
Oke. Di sini yang sedang terjadi sama dia. Aku ambil 6 dulu deh ya, biar kartunya pas genap dengan susunan yang tepat. Kita lihat ya, dia lagi nggak baik-baik aja mungkin ya. Kita lihat dulu ya, apa firasat batin kamu. Oke. Yang sedang terjadi mungkin sama dia sekarang saat ini. Oke. Yang pertama, teman-teman, kalau Sora lihat ya, orang ini itu memang sedang benar-benar sibuk banget dengan jadwalnya dia. Ya, dia mungkin sekali sedang dikejar-kejar sama sesuatu. Ya, entah dia sedang dikejar sama waktu kerjaan, mungkin dia dikejar sama deadline kerjaan, mungkin dia dikejar-kejar sama waktu harus membayar cicilan, waktu untuk membayar utang, waktu untuk segala sesuatu. Ya, jadi memang orang ini tuh kayak bener-bener berantakan jadwalnya, mungkin sekali sangat sibuk ya. Dan kalau Sora lihat di sini, segala sesuatu di hidup dia juga mungkin sedang tidak baik-baik saja. Segala sesuatu tuh perencanaan seperti berlomba-lomba dengan waktu ya. Kalau Sora lihat di sini, jadi kayak dia tuh mencoba untuk mengatur waktunya yang ya rumit ya. Kalau Sora di sini mungkin sibuk banget gitu ya. Jadi itu mungkin sekali membawa dia kepada energi karena kerjaannya sibuk, banyak hal-hal yang lain yang sibuk, sehingga itu tidak bisa membuat dia konsentrasi terhadap hal-hal lain karena sudah habis waktunya untuk mengurus ini dan itu. Oke. Yang kedua, teman-teman, kalau Sora lihat, orang ini itu sedang mengalami banyak pembelajaran hidup ya. Nanti kita coba lihat, kalau belum terungkap di kartu berikutnya, nanti kita coba lihat pembelajaran hidup apa yang di sini banyak dia pelajari. Kalau Sora lihat, hidup itu sedang menempa dia sama banyak sekali pembelajaran, supaya dia itu bisa lebih bijak dalam menghadapi hidup ini dan menghargai apapun. Menghargai hidup dia, menghargai hubungan karya kamu mungkin dengan dia dan segalanya. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini, semesta tuh lagi ngajarin dia banyak hal ya. Mungkin bagaimana dia harus mengatur waktu, bagaimana dia harus mengatur prioritas, bagaimana dia harus menanggapi segala sesuatu di bawah tekanan. Jadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dikatakan sesuatu yang membuat dia harus banyak belajar gitu ya. Dan kalau Sora lihat, orang ini tuh sekarang karena sedang sangat sibuk, tapi di satu sisi dia juga sedang masih belajar. Orang ini tuh sekarang sedang mengalami situasi dia itu karena dia sibuk, banyak hal yang harus dia kerjakan, tapi di sisi lain dia itu merasa sebenarnya ada energi ketakutan, ada juga mungkin energi kekhawatiran. Karena kalau Sora lihat di sini, dia itu seperti mengalami, aku tuh sedang tidak tahu mau arahnya kemana, aku sedang tidak tahu tujuan hidupku ke depannya seperti apa. Jadi seperti pesimis, nggak yakin, takut, segala sesuatu tuh belum jelas ya. Jadi dia tuh ngerasa dan tanda kutip itu buta untuk melihat apa yang namanya ke depan tuh seperti apa. Nah ini otomatis ketika kita tidak bisa melihat segala sesuatu atau kita nggak yakin sama segala sesuatu, itu membawa kita kepada energi keresahan, teman-teman. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan kalau Sora lihat di sini ada situasi dia itu kayak susah untuk ngerasa tenang dan damai ya. Jadi sekarang dia itu lagi berusaha banget untuk bisa ngerasain yang namanya tenang, yang namanya damai gitu ya. Mungkin sekali ada situasi-situasi dia sulit untuk untuk menggapai suatu ketenangan dan kedamaian. Kenapa? Karena banyak stres, banyak tadi Sora bilang ketakutan, nggak bisa lihat masa depan, banyak hal-hal yang belum tercapai gitu ya teman-teman kalau Sora lihat di sini. Dan orang ini pada akhirnya sedang seperti berpisah dari kamu, berjarak dari kamu ya. Dan ketika dia itu berusaha untuk menenangin diri gitu ya, dia itu tidak ada komunikasi sama kamu. Kalau Sora lihat di sini, dia berusaha mencari ketenangan, tapi di sisi lain juga dia banyak sekali stresnya. Jadi kalau orang ini ngindar dari kamu, karena yang Sora udah bilang di awal, orang ini banyak ngalamin situasi yang sulit, oke? Situasi yang banyak menekan dia ya. Orang ini itu seperti berusaha untuk mencari kebahagiaan dia, berusaha untuk bisa tenang, berusaha ketika jauh dari kamu tetap bisa baik-baik aja. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, ada situasi dia struggling ya, berusaha untuk bisa tenang dan berusaha untuk bisa fokus. Sora ambil lagi kartunya ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kenapa? Karena kalau Sora lihat, dia itu sekarang kehilangan seseorang yang sangat-sangat perhatian sama dia, kehilangan seseorang yang selalu bantu dia, memberi dia bantuan, memberi dia hadiah, memberi apapun ya. Sehingga kalau Sora lihat, dia itu mengalami situasi, aku itu jauh dan aku itu tidak
mendapatkan apa-apa ya kalau yang suara lihat, sedangkan di sini dia itu berharap masih bisa mendapatkan segala sesuatu. Karena hidup dia banyak rintangan. Kalau yang suara lihat di sini sekarang dia itu berusaha untuk buat banyak kebaikan ya, dengan harapan kebaikan-kebaikan yang dia tabur itu bisa menolong situasi sama keadaan dia ya. Apalagi di sini kalau suara lihat ada beberapa, tapi nggak semua ya. Dia itu menghadapi dia tahu ya ada situasi third party situation di sini ya. Sangat mungkin sekali dia itu ada situasi menghadirkan orang ketiga. Jadi semakin juga ada perasaan merasa bersalah gitu ya, teman-teman. Dan orang ini sedang berusaha banget untuk mempertahankan apa yang dia punya. Jadi karena di sini ada situasi mungkin saja kerjaan dia, keuangan dia itu sedang dalam posisi yang sulit. Dia bisa saja kehilangan apa yang dia miliki, asetnya dia, mobilnya dia, kepemilikannya dia. Dan dia tidak merasa baik-baik saja karena dia ngerasa banyak hal yang dia hadapi ya. Meskipun dia mencoba untuk mencari ketenangan, mencari mencari pelarian, ternyata tidak bisa melepaskan dari kenyataan dia ngerasa bersalah sama kamu secara emosi gitu ya. Merasa bersalah terhadap banyak hal gitu ya. Salah satunya ke kamu. Karena di sini ada third party situation yang mungkin dia tidak setia, menghadirkan orang ketiga kayak gitu ya. Karena kan tapi kalau seandainya kamu yang pihak ketiganya, mungkin kamu di awal kamu nggak tahu kalau ternyata dia sudah punya relationship, dia bohongin kamu, itu juga sangat mungkin ya. Dan kalau suara lihat di sini, orang ini kayak ngalamin situasi dia itu sangat sulit untuk istirahat tenang ya. Mungkin banget kayak nggak tenang tidurnya karena banyak merasa bersalah gitu ya. Dan kalau suara lihat, dia tuh sekarang sedang ngerasa hidup dia itu seperti terombang-ambing, dia tidak punya kontrol sama hidupnya. Jadi dia tuh nggak tenang gitu ya. Karena kalau surat di sini orang ini sebenarnya suka ngatur gitu. Tiba-tiba dia ngerasa dia kehilangan power, aku nggak bisa ngatur segala sesuatunya, tapi aku yang seperti dikontrol situasi sama keadaan, aku kalah gitu ya. Jadi kayak cuma bisa ngikutin arus, teman-teman ya. Dan orang ini di sisi lain juga banyak ngalamin stres secara kerjaan, stres secara tanggung jawab. Jadi energinya itu semakin terpuruk gitu ya. Dan dia tuh semakin ragu sama apa yang harus dia lakukan, langkah-langkah apa yang harus dia ambil gitu ya. Kalau yang suara di sini sekarang bingung, makanya tadi kan berhubungan dengan ini kan, bingung mau jalannya ke depan itu seperti apa gitu ya. Dan orang ini sekarang mengalami begitu banyak ketakutan, kekhawatiran soal hidupnya, kekhawatiran soal hatinya, kekhawatiran soal perasaan dia, gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu butuh seseorang yang memang benar-benar butuh untuk support dia, bantuin dia, taking care dia. Karena kalau Sora lihat di sini, dia tuh kayak butuh situasi dia itu dibantu, di taking care, gitu ya. Sebentar. Kita lanjutkan ya. Dia butuh orang yang taking care. Sekarang benar-benar bingung ya, sulit, merasa nggak ada yang bisa ngerti dia mahamin dia terpojok ya. Dia itu mencoba untuk fokus terhadap kerjaan dia dan mengerjakan dan berusaha untuk menyelesaikan semuanya ya, walaupun memang ya situasinya sudah seperti sekarang ya, banyak sulit gitu ya. Sekarang dia berharap bisa mendapatkan keberuntungan atau rezeki nomplok ya, karena mungkin dia berasa kalau situasi ekonomi dia, keuangan dia baik, itu mungkin bisa memperbaiki keadaan dia, karena sekarang dia benar-benar dalam situasi ya sulit gitu ya. Karena mungkin kalau Sora lihat di sini banyak yang harus dia tanggung gitu ya, teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini juga ada energi dia merindukan banget kesetiaan kamu. Karena selama ini kamu selalu menjadi seseorang yang mendukung dia. Semua kamu jadi orang yang selalu nolongin dia, gitu ya. Selalu mungkin ada juga buat dia, gitu ya. Keadaan dia juga yang sesuai dengan firasat kamu. Kalau Sora lihat di sini memang benar-benar keadaan dia itu sulit ya. Seperti banyak hal yang harus dia beresin, benar-benar tercamuk dengan situasi dan keadaan, gitu ya. Kalau yang Sora lihat dia harus nyelesain banyak masalah yang datang bertubi-tubi ke dia gitu ya. Jadi memang benar-benar situasinya itu terdesak, dan dengan perasaan-perasaan emosi yang campur aduk itu
ngebuat dia banyak mungkin banget ditekan sama orang, ada banyak perdebatan dengan orang lain juga ya. Kalau sholat di sini ada juga yang mungkin omongan-omongan kamu yang pernah kamu ucapin itu semua kayak sekarang lagi kejadian sama dia gitu ya, kayak menghantam dia dengan kenyataan itu sedang terjadi, dan itu berulang-ulang membayangi dia teman-teman ya. Kalau Sora lihat terbayang-bayang sama itu semua, dan kalau Sora lihat dia itu ngerasa sebagai kehilangan dari situasi, bisa tegas, bisa ngendaliin masalah gitu. Dia merasa kayak kehilangan power ngendaliin masalah. Dan banyak yang pada akhirnya berefek sama keluarganya. Ya, apa yang dia alami itu berefek sama keluarganya, atau mungkin juga berefek sama kesehatan dia sendiri. Kesehatan dia pun akhirnya juga bermasalah. Stres, ya tadi Sora bilang, ketakutan, depresi, lelah, kayak gitu ya. Sementara energi apa yang dia rasain sama kamu? Energi apa yang dia rasakan sama kamu? Di sini dia ada energi penyesalan kalau selama ini dia mungkin tidak cukup untuk menghargai cinta dan sayangnya kamu, ya. Dan dia ngerasain bahwa mungkin seandainya aku bisa menghargai sayang kamu, cinta kamu dengan tidak membohongi, dengan tidak melukai, menghargai kesetiaan kamu, menghargai support kamu, ya. Dan sekarang perasaan emosional dia tuh sangat intens sama kamu. Antara perasaan campur aduk rindu, kangen, tapi di satu sisi dia merasa nggak percaya diri dengan keadaannya dia. Tapi batinnya dia itu seperti memanggil untuk kalian bisa bersatu atau kalian bisa bersama-sama. Ya, itu yang Sora lihat. Karena di sini ada kekuatan cinta yang sangat dalam, ya. Jadi sangat mungkin ada energi kerinduan yang kuat, ada energi perasaan yang kuat. Di sini juga sangat mungkin banget ada energi di mana dia itu ngerasa kamulah sosok yang bisa menguatkan dia di dalam keadaan seperti ini, gitu ya. Karena dia ngerasa pembelajarannya di sini kan, gitu loh. Kalau ternyata aku bisa tenang, aku bisa damai, aku bisa positif segala sesuatunya ketika ada kamu dalam hidup aku. Dia tahu ya, di sini ada kepercayaan yang hancur, ada kepercayaan yang terluka, tapi dengan keadaan yang seperti sekarang, dia jadi lebih jelas ngelihat segala sesuatunya. Kadang kita memang perlu ditempa dulu sama keadaan, perlu ditempa dulu sama kenyataan, baru bisa pembelajaran. Begitulah kadang-kadang manusia ya. Dan sekarang dia itu seperti hilang arah, ya. Bingung mau ngapain, bingung mau caranya ke kamu juga gimana, pokoknya benar-benar keder ya. Dan akhirnya sekarang banyak ilusi di kepalanya dia. Ya, ada yang berilusi, berdelusional gitu ya, karena dia berpikir mungkin situasi mungkin gak sih bisa lebih baik, keadaan mungkin gak sih bisa lebih baik ya. Dan kalau Sora lihat di sini, perasaan terdalamnya dia sama kamu tidak bisa dibohongi ya. Kalau dia masih membayangkan kamu gitu ya, dia masih sangat-sangat berharap kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan sekarang. Dia tuh kayak sekarang ngarep-ngarep, kamu mungkin gak yang ngerasain, kamu mungkin gak ya punya firasat batin, aku tuh lagi kayak gini sekarang ya, lagi ancur-ancuran. Yang dia harapin dari kamu, teman-teman, kalau Sora lihat di sini, dia cuma takut kamu masih marah sama dia. Jadi itu kenapa dia tuh kayak mau ke kamu, mau segala sesuatu tuh takut ya. Tapi dia tahu di balik kamu yang marah itu, kamu sebenarnya punya energi yang sangat sayang sama dia, kamu peduli sama dia, kamu mau ngajarin dia, kamu mau bimbing dia sebenarnya teman-teman ya. Yang dia cuma bisa harapkan di sini adalah setidaknya, kalaupun kamu nggak mau balik sama aku, bisa nggak kita jadi teman, bisa nggak kita masih terhubung lagi, bisa jalin tali silaturahmi lagi, ya. Karena kalau Sora lihat di sini, orang ini penuh dengan penderitaan, ketakutan, kekhawatiran, ya. Jadi memang butuh energi kamu, ya. Itu kalau yang Sora lihat, ya. Dia itu sekarang benar-benar stres, jadinya delusional, ya. Menarik juga energi-energi negatif yang lain, ya. Yang ingin dia lakukan ke depannya sama kamu, yang ingin dia lakukan ke depannya sama kamu. Teman-teman, ini ada suatu matahari yang positif, ada seorang anak yang memberikan bunga. Jadi di sini ada sesuatu yang ingin dia tawarkan, apapun itu judulnya, bisa balik lagi atau enggak statusnya. Paling nggak dia berharap ada sesuatu yang positif yang bisa terjadi, ya. Dia akan berusaha dalam tanda kutip merayu kamu untuk berusaha ngambil hati kamu kembali, gitu ya teman-teman. Dia itu berharap masih ada hal-hal yang bisa terbuka di sini. Di sini ada satu perencanaan dia. Dia pingin bisa untuk merebut hati kamu kembali. Ada satu perencanaan mau ketemu ya, dan dia tahu cuma satu-satunya cara adalah dengan ngomong sama kamu, ngerayu kamu tuh baru kamu tuh mau ketemu gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini,
Kalau dia nggak ketemu kamu, itu akan membawa pada suatu energi kegalauan, gitu ya. Dia galau, dan kamu beberapa di sini juga ada yang galau sih kalau Sora lihat di sini, ya. Karena di sini banyak yang sudah sakit baik secara fisik maupun secara mental. Ya. Apakah kedepannya hubungan dengan orang ini bisa positif? Teman-teman, kamu sudah terlanjur merasa kesepian dan merasa kekecewaan. Jadi kamu di sini kalau Sora lihat sudah banyak yang menarik diri dari orang ini, ya. Karena kamu sudah terlalu luka dan kecewa. Ya, itu hak kamu lah ya. Tapi di sini Sora cuman mau kasih tauin, dia akan berusaha ngajak ngomong kamu, dia akan berusaha untuk minta kamu ketemu lagi. Yang pasti dia berusaha cari jalan sekarang. Ya, dia mungkin sekarang belum tahu harus gimana, karena mungkin kamu udah ngeblok dia juga, kamu udah ngindar dan sebagainya. Ya, yang pasti dia punya satu tujuan jelas. Dia harus bisa menghubungi kamu lagi, dia harus bisa menjalin koneksi lagi sama kamu, ya. Dan walaupun Sora tahu ya, dia tuh tahu, bukan Sora tahu, dia tahu kalau kamu itu belum tentu mau terima dia. Tapi di sini ada ego dia yang sangat besar, ada pride dia yang kayak dia, oke, aku yakin aku masih bisa menaklukkan kamu. Intinya gitu sih. Ya, kalau buat yang nanya dia datangnya kapan, dia sedang mencari ide. Jadi secepatnya setelah dia udah tahu caranya harus gimana, langkah apa yang harus dilakukan, disitulah dia akan melakukan pergerakan ke kamu. Oke? Sebelum kita ke zodiaknya, Sora izin dulu ya teman-teman untuk mempromosikan produk terbaru dari Sora, yaitu adalah ada Moon and Star Bracelet ya. Gelang matahari, gelang bulan dan bintang ya. Bintang melambangkan harapan dan optimisme, bulan menandakan intuisi, energi feminim dan perubahan ya. Ini dari batu clear quartz asli ya, teman-teman, import ya. Dan ini lucu banget, yang ini ada bentuk rantainya tuh hati-hati gitu, cantik banget ya. Jadi oke, Sora cuma ada satu warna, satu ukuran, aku tidak menerima custom. Gunanya untuk membersihkan cakra-cakra di titik tubuh kamu, membawa energi positif. Pastinya kalau cakra kamu bersih, energi kamu bersih, kamu juga ini membawa energi grounding ya, dan melepaskan pola-pola berulang di alam bawah sadar ataupun di alam sadar ya. Dan ini Sora booster dengan energi dari semesta ini ya, jadi energi healing, jadi bukan susuk, bukan pesugihan, jadi nggak ada pantangan, bukan jimatan ya. Kalau Sora saranin nggak boleh dibawa ke kamar mandi, itu adalah karena ini nanti takutnya menghitam. Dari segi fungsi tidak akan berubah ya, hanya nanti dari segi estetika warnanya kurang menarik. Paham maksud aku? Harga sepasang saat di video ini dibuat 240.000, ready dikirim. Berhubung masih ada, karena nanti kalau udah habis kamu mesti nunggu PO ya, yang itu lumayan lama dan Sora harus kerjakan benar-benar. Ini bukan sembarangan ya, aku kerjainnya juga, akunya mesti ready gitu ya. Silakan teman-teman beli, bisa dikoleksi, mau dipakai barengan sama yang kupu-kupu boleh, cantik banget. Kalau kamu nggak punya rugi juga ya. Ini clear quartz asli. Memang clear quartz itu dasarnya sudah harganya lebih mahal teman-teman, apalagi ini batunya segini banyak gitu. Oke? Ya, silahkan dipesan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Atau kamu yang pengen personal reading juga bisa di sana. Terus habis itu di sana juga kalau kamu yang mau beli alat-alat pembacaan, mau booking personal reading, mau belajar sama Sora, semuanya bisa di satu pintu ya. Instagram Sora @sora_tarot. Oke, ditunggu belanjanya. Leo, Pisces, Aries, Scorpio, Aries lagi, Gemini, Aquarius, Sagittarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang mau coba lihat untuk alfabet yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi alfabet kalian sama-sama. Oke. Teman-teman boleh dong tuliskan di bawah ya testimoni untuk yang udah beli gelangnya Sora atau produknya kristal dari Sora, kan ada kalung, cincin sebelumnya. Boleh tuliskan testimoni ya, bagaimana sih pengalaman kamu pakai produk dari Sora gitu ya, apa aja yang udah kamu alamin. Sora tuh kemarin jualan ini banyak banget dari pelanggan lama yang beli lagi. Jadi memang karena udah ngerasain pakai produknya Sora, jadi sudah suka, jadi pasti beli lagi. Karena Sora berusaha untuk terlalu berkarya terhadap sesuatu yang baru, jadi kalian juga nggak bosen. Oke? KDCOY SUMBL SQZCEV 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora and Tarot. Jangan lupa dukungan kamu, jangan lupa belanjanya Sora tunggu. Sampai kita ketemu lagi, Sahara aku. Bye-bye.